Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil proyek codingan kami bertema toko bangunan. Perkenalkan, saya Baisa Ratuldini dan ini rekan saya Lydia Mulia. Saya akan menjelaskan barisan pertama adalah sebuah direktif preprosesor dalam bahasa pemrograman C yang memberitahu kompiler untuk menyertakan informasi dari pustaka standar input, output, stdio-h ke dalam program. Barisan yang kedua adalah direktif preprosesor dalam bahasa pemrograman C yang memberitahu kompiler untuk menyertakan informasi dari pustaka string H ke dalam program. Untuk baris yang ketiga adalah fungsi utama dalam program C. Ini merupakan titik awal eksekusi program. Setiap program C yang valid harus memiliki fungsi main. Fungsi ini biasa memiliki tipe data kembalian yang menunjukkan status keluar dari program kepada sistem operasi. Untuk baris yang ke-8 dan ke-10 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Fungsi ini termasuk dalam pustaka standar input-output stdio-h. Untuk baris yang ke-9 dan 11 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Fungsi ini juga termasuk dalam pustaka standar input-output stdio-h. Baris yang ke-13 adalah struktur kendali dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Baris yang ke-15 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Baris yang ke-17 adalah bagian dari struktur kendali if-else dalam bahasa pemrograman C. Setelah if, blok kode di dalam else akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan pada if tidak terpenuhi. Untuk baris yang ke-18 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Baik, untuk baris yang ke-21 adalah sebuah array karakter yang menyimpan string hello dengan menggunakan %s dalam print. Kita dapat mencetak string yang disimpan dalam variabel tersebut. Selanjutnya untuk baris yang ke-24 adalah sebuah array yang menyimpan beberapa nilai harga. Baik, untuk baris yang ke-28 sampai 30 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Selanjutnya untuk baris yang ke-32 kita mencetak setiap nilai harga dengan indeksnya. Variabel bertipe integer umumnya digunakan untuk menyimpan data numerik bulat dalam bahasa pemrograman C. Selanjutnya baris yang ke-33, 35, 39 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Baik, selanjutnya untuk baris yang ke-37 sering digunakan untuk menangani karakter atau string dalam bahasa pemrograman C. Selanjutnya untuk baris yang ke-38 dapat diinisialisasi dengan nilai 10 dan kemudian dicetak menggunakan printf. Selanjutnya baris yang ke-41 dan 43 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Baik, untuk selanjutnya baris yang ke-41, 46 dan 48 menjelaskan fungsi dalam berbahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Untuk selanjutnya untuk baris yang ke-43 adalah sebuah array karakter yang menyimpan string hello dengan menggunakan %s dalam printf. Selanjutnya untuk baris yang ke-44 diinisialisasi dengan nilai 10, kemudian dicetak menggunakan
Selanjutnya untuk baris yang ke-47 dan 49 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya untuk baris yang ke-51 digunakan untuk menyimpan data numerik bulat dalam bahasa pemrograman C. Selanjutnya untuk baris yang ke-52 digunakan untuk mencetak nilai I dari 0 hingga 4. Kondisi I kurang lebih 5. Pernyataan plus I digunakan untuk menambah nilai I setiap iterasi. Selanjutnya untuk baris yang ke-53 digunakan untuk memeriksa apakah nilai indeks lebih besar dari 0. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi, mencetak indeks positif. Selanjutnya untuk baris yang ke-54 digunakan untuk menyimpan data dalam numerik bulat dalam bahasa pemrograman C. Selanjutnya untuk baris yang ke-55 adalah sebuah pernyataan dalam pemrograman yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah loop, misalnya for atau while, atau dikeluarkan dari sebuah blok kondisional seperti switch dalam beberapa bahasa pemrograman. Oke, untuk baris yang ke-59 adalah struktur kendali dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Untuk baris yang ke-60 digunakan untuk menyimpan jumlah atau total dari suatu nilai atau kumpulan nilai dalam sebuah program atau skrip. Untuk baris yang ke-61 dan 64 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Baris yang ke-63 digunakan untuk menyimpan data numerik bulat dalam bahasa pemrograman C, diinisialisasi dengan nilai 500 dan kemudian dicetak menggunakan printf. Baris yang ke-65 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Baris yang ke-67 adalah struktur kendali dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Baris yang ke-68 digunakan untuk menyimpan data numerik bulat dalam bahasa pemrograman C dan diinisialisasi dengan nilai 50 dan kemudian dicetak menggunakan printf. Untuk baris yang ke-69 dan 71 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Untuk baris yang ke-70, 73, dan 77 adalah bagian dari struktur kendali if-else dalam bahasa pemrograman C. Setelah if, blok kode di dalam else akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan pada if tidak terpenuhi. Untuk baris yang ke-71, 74, 78, dan 80 adalah fungsi dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk mencetak output ke layar atau perangkat keluaran standar. Untuk baris yang ke-81 adalah pernyataan yang digunakan di dalam fungsi main dalam bahasa pemrograman C, menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses dan akan keluar dengan nilai kembali atau return value.